Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauza Gesani Satriawan dengan NIM 230904084 dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas 25 MKWK Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjawab soal kuis yang telah diberikan. Nomor 1 yaitu jelaskan 4 sumber ajaran Islam. Penentuan sumber-sumber hukum Islam terjadi pula perbedaan di dalamnya. Akan tetapi, dari perbedaan tersebut tetap Al-Quran dan hadis yang menjadi urutan pertama dan kedua untuk posisi jenis-jenis sumber hukum Islam. Dalam Satria Effendi Zain terdapat banyak pakar hukum Islam mengenai sumber-sumber. Salah satunya ialah dikemukakan oleh R. Abdul Al-Majid, Muhammad Al-Kafawi, ahli hukum berkebangsaan Mesir. Ia mengatakan ada 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah SAW, ijma, qiyas, dan 4 sumber tersebut berdasarkan surah An-Nisa ayat 59. Nomor 2, apakah Anda ketahui sumber ajaran Islam selain Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas? Yaitu akal melihat urutan pertama sebelum Al-Quran, sunnah, dan ijma. Melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-dalil lainnya. Dasar pertimbangannya karena dengan akal manusia mengetahui Al-Quran, sunnah, dan ijma, dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan berbicara kecuali kepada manusia berakal. Nomor 3, apa itu ijtihad? Bagaimana metode pelaksanaannya? Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam Al-Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Rasul dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Ada pula beberapa cara untuk melakukan ijtihad. Cara-cara tersebut yaitu 1. Ijma, 2. Qiyas, 3. Istidlal, 4. Al-Mashalil, 5. Istisan, 6. Istisab, dan 7. Adat istiadat atau urf. Nomor 4, jelaskan minimal 3 saja pentingnya mengetahui sejarah sumber ajaran Islam. Yang pertama, yaitu tentunya agar mengetahui juga mengamalkan untuk diberitahukan kepada generasi-generasi Islam selanjutnya. Yang kedua, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu tersendiri. 3, sebagai sarana menjadikan hidup lebih baik dari sebelumnya. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang pemeliharaan, pengumpulan, dan pembukuan hadis? Jadi pada masa setelah sahabat kegiatan pengumpulan hadis sudah menjadi suatu keharusan sejak abad kedua. Hal ini didasari karena perkembangan Islam semakin meluas dan diperlukannya rujukan-rujukan hukum yang mudah untuk didapatkan argumennya. Maka pemeliharaan hadis sudah menjadi tanggung jawab para penguasa pada saat itu. Lalu pada periode pengumpulan ini, hadis-hadis Nabi SAW mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Adapun khalifah yang memerintah pada saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Umar ibn Abdul Aziz mempunyai kepentingan di dalam kepemimpinannya untuk menulis dan membukukan hadis secara resmi. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat. Umar ibn Abdul Aziz khawatir akan hilangnya hadis dan wafatnya para ulama hadis. Lalu menurut Ajaz Al-Khatib bahwa kegiatan pembukuan hadis telah diprakarsai oleh ayahnya, yaitu Khalifah Umar. Ayahnya Khalifah Umar yaitu Abdul Aziz, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Akan tetapi, karena jabatannya sebagai gubernur, maka jangkauannya tidak menyeluruh.
Oleh karena itu, diteruskan oleh Umar setelah diangkat menjadi khalifah. Tentunya pengkodifikasian hadis begitu cepat merambah ke daerah-daerah yang dikuasai oleh gubernur dan langsung memberikan instruksi agar menulis dan mengumpulkan hadis yang ada pada sahabat dan seterusnya disebarluaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.